Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana alladzi hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Apa kabar anak-anak? Anak-anakku siswa baru. Ini merupakan tatap muka pertama dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tetapi kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Kita tatap mukanya secara daring saja karena kita masih dalam kondisi pandemi. Jaga kesehatan anak, jaga kesehatan. Bila keluar pakai masker, jaga jarak dengan orang lain, selalu cuci tangan dan pensteril tangan. Bila setelah menyentuh benda-benda yang pemakaian umum, kita harus cuci tangan pakai sabun. Jangan bepergian keluar kota karena masa pandemi ini masih belum berakhir. Kita harus jaga kesehatan agar anak-anak tetap sehat dan bisa belajar dengan semangat. Meskipun kita belajar di rumah, kita harus tetap semangat. Perkenalkan, Pak Guru ini adalah guru agama di SD 1 Pakem. SD Negeri Pakem 01, guru agama Islam yang akan mengampu kalian belajar pendidikan agama Islam di kelas nanti kalau sudah masuk, kalau sudah bisa bertatap muka di sekolah. Pak Guru adalah guru agama Islam yang mengampu kelas 1 sampai kelas 6. Nah, selama masa pandemi ini kita belajar via online, belajar daring dalam jaringan. Kalian siapkan buku paket. Buku paketnya disiapkan. Buka halaman pertama nanti ya. Buku paket dan buku tulis agama. Buku tugas. Siapkan buku tugas dan buku tulis saat menonton video ini. Agar nanti kita apa-apa yang kita catat bisa langsung catat. Dan bisa mengerti materi yang akan Bapak jelaskan. Di kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan materi kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum jauh lebih dalam tentang materi, kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Di video pembelajaran kali ini ada tujuannya, yaitu peserta didik mampu, tujuan penyampaian video ini yaitu 1, peserta didik mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Kita harus beriman pada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW.
Yang kedua, menunjukkan sikap jujur dan kasih sayang. Menunjukkan sikap, perilaku, tindakan. Sikap jujur, kasih sayang sebagai implementasi pemahaman kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, memahami materi kisah teladan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang terakhir, praktek menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Amati dan ceritakan gambar berikut. Gambar apa ini? Coba anak-anak. Nah, gambar apa ini anak-anak? Ya betul, gambar yang pertama adalah gambar anak sedang belajar di kelas. Bapak guru menjelaskan materi dengan penuh kasih sayang, misalkan dengan ikhlas kepada anak-anak. Anak-anak pun mendengarkan dengan seksama, dengan teliti. Yang kedua, ini adalah gambar orang merawat tanaman, merawat bunga. Mereka memupuk, menyiram dengan penuh kasih sayang merawat tanaman. Yang ketiga adalah anak yang sedang mengerjakan tugas dengan percaya diri. Mereka mengerjakan ulangan dan bu guru juga menunggui dengan penuh kasih sayang, dengan gembira juga. Mereka dengan senang hati mengerjakan tugas. Selanjutnya yang keempat apa tadi? Ya, ulangi. Anak menjenguk temannya yang sedang sakit. Yang keempat adalah anak yang sakit dijenguk oleh temannya. Peduli dengan teman. Bila ada yang sakit, dijenguk. Gambar selanjutnya. Ini ada anak yang sedang bermain, lompat, tali mereka gembira. Tetapi di sisi lain ada anak yang sedih. Ada anak yang sedih. Ada temannya menghampiri anak yang sedih. Nah, kenapa kamu kok sedih? Ayo bermain bersama kami. Ya. Nabi Muhammad itu adalah nabi kita semua. Nabinya umat Islam. Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir atau Nabi yang terakhir. Nabi terakhir penutup para Nabi. Beliau diutus untuk menyampaikan syariat agama Islam kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad merupakan uswatun hasanah bagi kita semua. Uswatun hasanah artinya adalah suri tauladan yang baik bagi umat. Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi umatnya. Tidak ada manusia di dunia ini yang lebih mencintai dan menyayangi manusia lainnya melebihi kasih sayang Rasulullah. Bahkan sebelum baginda meninggal, sebanyak 3 kali beliau menyebut kata umatku, umatku, umatku. Karena sangat khawatirnya beliau kepada umatnya. Sebelum melanjutkan materi, jangan lupa subscribe dan share dan komen agar video ini berkembang. Oke? Komentar bahwa bukti kamu menonton video ini. Silahkan dibuka di buku paket kalian. Ada tulisan ini, Hari Raya Idul Fitri tiba, anak-anak gembira. Ketika Rasulullah pulang, ada anak menangis. Rasulullah berkata, jangan menangis anakku, aku akan membahagiakanmu. Bagaimana latar belakang cerita ini? Latar belakang cerita adalah yaitu di suatu hari
Rasulullah SAW keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sementara anak-anak kecil di tengah bermain riang gembira di jalanan. Tetapi tampak seorang anak kecil duduk menjauh berseberangan dengan mereka. Dengan pakaian yang sangat sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat itu, Rasulullah SAW segera menghampiri anak tersebut. "Nak, mengapa kau menangis? Kau tidak bermain bersama mereka?" Rasulullah membuka percakapan. Anak kecil tersebut tidak mengenali bahwa orang dewasa di hadapannya adalah Rasulullah SAW. Anak itu menjawab, "Paman, ayahku telah wafat. Dia mengikuti Rasulullah SAW dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Rasulullah SAW mengikuti cerita anak yang murung tersebut sambil meraba kemana ujung ceritanya. Rasulullah SAW mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib yang menimpa anak tersebut. "Ibuku menikah lagi. Ia memakan warisanku, peninggalan ayah. Sedangkan suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tak memiliki apapun, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Aku bukan siapa-siapa, tetapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Dan perasaanku dikuasai oleh nasib kehampaan tanpa ayah. Untuk itulah aku menangis." Mendengar penuturan ini, berarti Rasulullah SAW hancur. Ternyata ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama. Dan Rasulnya di medan perang mengalami nasib yang malang begini. Rasulullah SAW segera menguasai diri. Rasul yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. "Nak, dengarkan baik-baik. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayah? Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai paman, Hasan dan Husain sebagai saudara, dan Fatimah sebagai saudarimu?" Tanya Rasulullah. Mendengar tawaran itu, anak ini mengerti seketika dengan orang dewasa bahwa orang dewasa di hadapannya itu tidak lain adalah baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Rasulullah sangat peduli dengan anak kecil. Anak itu pun menjawab, "Kenapa tak sudi ya Rasulullah?" Jawab anak itu dengan senyum terbuka. Rasulullah kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian yang terbaik. Ia dipersilakan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, diberikan baju yang bagus, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah beres semuanya, ia pun keluar dari rumah Rasulullah dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat perubahan drastis pada anak ini, para sahabatnya bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tetapi kini kau tampak sangat gembira." Anak itu menjawab, "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi. Aku sudah kenyang, dulunya aku memang tidak berpakaian. Tapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Rasulullah SAW ayahku, Aisyah ibuku, Hasan dan Husain saudaraku, Ali pamanku, Fatimah adalah saudariku. Apakah aku tidak bahagia?" Rasulullah memang sangat kasih sayang, sangat menyayangi pada anak-anak. Itu anak sahabatnya disayangi, apalagi kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya sendiri. Selanjutnya, sebelum melanjutkan materi, Pak Guru akan membagikan kode soal untuk kalian jawab di HP kalian sendiri dengan mengklik link soal yang ada di deskripsi video ini. Silakan klik, kemudian
masukkan kode soal. Kode soalnya kelas 1. Kode soalnya adalah kelas 1. Jangan bagikan kode soal ini di komentar atau pada teman-teman. Biarkan teman-teman menonton video ini sampai selesai dan mendapatkan kode soal itu sendiri. Sebelum kita memasuki penghujung materi di video pembelajaran ini, mari kita membaca sholawat badar terlebih dahulu. Sholawat merupakan bukti kita cinta kita kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat badar. Kalian tahu sholawat badar? Ya, sholawat badar ini sudah terbiasa kita dengarkan di masjid-masjid. Lagunya seperti ini. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pernah mendengarkan? Ya, pintar, bagus sekali. Diulangi sekali lagi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rahmat keselamatan Allah tetap untuk Nabi Muhammad. Rahmat keselamatan Allah tetap untuk kekasih Allah. Assalatu wassalamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rahmat keselamatan Allah tetap untuk Nabi Muhammad. Rahmat keselamatan Allah tetap untuk kekasih Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya, selanjutnya kita sudah sampai di penghujung materi video pembelajaran kali ini. Dengan kesimpulan, kita harus meneladani sifat kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Rasulullah bukan uswatun hasanah, jadi kita harus meneladani sifat kasih sayangnya beliau. Kedua, kita harus menyayangi sesama tanpa membeda-bedakan. Kita harus menyayangi yang lebih kecil, yang lebih muda, kita harus sayang. Dan juga harus menghormati kepada yang lebih tua. Kita harus sopan, santun pada yang lebih tua. Sayang pada yang lebih muda dan hormat pada yang lebih tua. Demikian video pembelajaran tentang kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nantikan video selanjutnya materi kelas 1 mengenai materi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penyampaian materi dari Pak Guru. Semoga ilmu kita bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.